Oke, paket aku datang. Jadi let's see. Tapi apaan nih? Aku nggak inget aku pesen bubble wrap raksasa atau kantong plastik besar atau apapun ini. Jadi salah satu aktivitas aku untuk menghindari stres itu ya memang browsing-browsing belanjaan sih. Dan cukup menyenangkan ya, karena di Eropa ini kita punya banyak seleksi tempat perbelanjaan yang cukup menarik. Apalagi Amazon di Eropa ini memiliki gudang yang terintegrasi dengan bagus, sehingga stok-stok barang-barang itu bisa kita dapatkan dengan mudah dan harga yang cukup miring. Ya, jadi kan ya gitu. Ya, intinya memang ada beberapa barang yang agak susah aku dapatkan di tempat perbelanjaan lokal. Misalnya kayak bantal. Bantal di sini waktu aku cari di department store tuh harganya memang cukup mahal. Nah, itu aku nemunya di Amazon yang harganya menurut aku tuh jauh lebih murah, bisa setengah dari harga yang ada di toko. Ya sudah, jadi aku beli aja di Amazon. Dan banyak barang-barang lainnya juga. Ya, intinya di kesempatan kali ini aku mau share pengalaman aku selama beberapa kali menggunakan e-commerce lokal maupun Amazon. Dan ya mereka emang cukup cepat ya pelayanannya di daerah Eropa ini. Ya, jadi gimana ya? Bisa kalian lihat di sini. Ya, aku nggak perlu kasih informasi bagaimana cara mengoperasikan websitenya kan ya. Ya, kalau misalnya kalian pernah belanja online ya kurang lebih ya nggak berbeda jauh. Jadi kalau misalnya kalian beli barang di Amazon tuh otomatis mereka akan menyesuaikan ukuran paket yang akan kalian terima dengan besarnya barang yang kalian akan dapat. Jadi di sini tuh aku kapan hari beli bantal yang ukurannya emang cukup besar. Dan mereka ngirimkannya dalam bentuk kardus yang cukup besar juga. Oh ya, dikirimkannya dengan kurir lokal ya. Jadi kalau misalkan kalian di negara A, ya kalian akan menerima paket Amazon tuh dengan kurir yang bekerja sama di negara tersebut. Langsung ke alamat kalian. Ya kayak gini nih kurang lebih. Overall cukup aman sih dan aku cukup puas dengan ya paketan yang aku terima. Aku nggak tahu kondisi kalian, tapi kalau misalnya kalian tinggal di luar negeri kan kemungkinan kalian nggak punya space yang begitu luas ya. Dan kadang-kadang paketan Amazon tuh ya oversize banget sih untuk barang yang kalian ada cuman segini aja. Tapi oke lah. Nah, mereka juga biasanya menginclude seperti ini ya. Jadi kayak kantong plastik yang berisi udara, mungkin semacam bubble wrap modern untuk mencegah benturan pada barang. Di sini aku pesan kalau nggak salah strap dari Mi Band aku dan sebuah lampu untuk meja aku. Dan overall dikirimnya dengan cukup aman sih, tidak ada kerusakan meskipun kardusnya besar banget. Lumayan buat pijakan kaki aku di meja nanti. Ya kadang-kadang mereka bisa sih ngirim dengan paketan yang ya sesuai lah ukurannya. Jadi di sini kalau nggak salah aku beli scarf karena di sini sudah mulai masuk winter dan dingin banget. Aku yang melengkapi winter outfit aku. Dan bisa kalian lihat ini memang cukup compact dan aku begitu terima paketnya langsung bawa aja dengan tenang, bisa dilipat-lipat dan ya secukupnya aja lah, tidak menimbulkan waste yang tidak berguna. Ya overall oke. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian belanja di Amazon tuh sistem tracking mereka cukup bagus. Mereka bekerja sama dengan kurir lokal dan mampu memberikan update yang cukup akurat. Ya sama lah kalau misalnya kalian belanja di e-commerce lokal, Tokped, Shopee dan kawan-kawan juga memberikan kalian tracking seperti ini kan. Nah, bedanya untuk Amazon ini barang-barang yang kalian beli bisa berasal dari berbagai belahan bagian negara di Eropa. Ya, mereka ini negara yang nggak terpisah sama lautan ya, beda sama Indonesia. Jadi barang yang ada di ujung Eropa sana tuh bisa diantarkan ya pakai truk aja. Ini bisa kalian lihat di hari Senin 29 November aku pesan dan langsung diambil nih sama kurirnya. Hari Selasa itu dari Jerman, jadi dari Leipzig. Itu langsung dikirim ke Brussels. Jadi sebenarnya kalau misalkan hari Selasa dan hari Rabu itu aku bisa langsung aja dapat barangnya. Tapi nggak tahu kenapa di hari Rabu, bisa kalian lihat ternyata di hari Rabu ini ada delay. Jadi parcelnya ini sudah diantar, tapi nggak tahu kenapa nggak dibawa ke alamat aku. Jadi mungkin untuk tinggal atau kayak gimana. Dan ya sempat beberapa kali dikirim ulang dari Brussels untuk pergi ke kota aku. Ya akhirnya ada keterlambatan sih kurang lebih 3 hari. Jadi total waktu yang aku perlukan untuk dapat barang ini tuh 29, 30, ya 5 hari. Tapi barang ini dari Jerman, cukup dekat sebetulnya. Masih bisa toleransi sih menurut aku. Karena mereka juga, soalnya kalau misalkan terlambat sampai durasi yang sedemikian, mereka juga menawarkan full refund. Dan durasi normalnya sih dalam 3 hari ya, sepengalaman aku. 10
pengalaman aku barang-barang yang aku pesan di Amazon 3 hari itu bisa sampai. Memang cepat sekali sih. Sebenarnya kalau misalkan kalian tanya tuh kenapa sih kok Amazon ini barang-barangnya di luar negeri tapi bisa sampai itu dengan cepat sekali. Ya misalkan ya, aku ini tinggal di Belgia dan barang yang aku mau tuh ada di Jerman atau ada di mana dah. Kenapa kok bisa cepat sampai di tempat aku? Ya kalau misalkan kalian tahu peta dunia kan Eropa kan nggak ada, ya semua negara itu dalam satu daratan yang luas ya. Jadi itu memudahkan akses transportasi sih. Dan dia berbeda dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jadi itu satu benefit juga. Ya memang sih, sebenarnya kalian tuh tinggal di mana aja di negara itu, mereka pasti akan punya e-commerce sendiri kan di negara itu, yang mana pasti akan lebih menguntungkan sebenarnya buat kalian. Tapi ya itu, stok barangnya berarti ya domestik saja. Ini adalah salah satu dari e-commerce yang cukup besar di Belgia. Ini recommended banget untuk teman-teman yang tinggal di Belanda atau Belgia, bol.com. Jadi ini bahasanya dalam websitenya dalam bahasa Belanda dan bisa kalian lihat ya tampilan e-commerce tuh ya gini-gini aja. Ya ada promo, ada macam-macam. Harga barang di sini sih relatif sedikit lebih murah ya. Kalau misalkan barang-barangnya tuh tersedia memang langsung di warehouse-nya. Nah, kalau misalkan sampai nggak ada ya itu biasanya mereka akan order dan jatuhnya lebih mahal daripada di Amazon. Jadi juga banyak sih variasinya dan diskonnya juga ya oke lah 11-12 sama Amazon. Website lain yang aku tahu dan yang sering digunakan sama rekan-rekan juga namanya ini Coolblue. Dan di sini websitenya bisa dalam bahasa Inggris, bisa kalian lihat. Ada aplikasinya juga. Ya, ada aplikasinya sih pasti untuk banyak e-commerce kayak gini. Untuk Coolblue ini sedikit lebih mahal, meskipun delivery-nya ini cepat banget sih. Mereka memiliki kalau nggak salah ya opsi untuk delivery dalam 1 hari di seluruh Belgia. Nah itu, bisa ada bike delivery, free delivery within 1 hour time slot. Ini luar biasa, tapi memang harganya sedikit lebih mahal. Dan untuk dan barang dan kawan-kawan, aku lebih prefer dari Bol sih dan Amazon overall. Jadi itulah ya beberapa e-commerce yang aku temui selama aku tinggal di Belgia ini. Ya mungkin segitu aja dari aku untuk kali ini. Tips dari aku, kalau misalnya kalian ada di negara Eropa, lebih baik kalian cek e-commerce lokal dulu, siapa tahu ada diskon atau opsi pengiriman yang lebih baik. Kalau misalkan enggak, kalian bisa kok selalu mengandalkan e-commerce internasional yang sudah ya punya nama di negara itu, misalkan kayak Amazon. Oke, semoga pengalaman belanja kalian di luar negeri tetap menyenangkan. Stay safe and see you on the next video.